приказ боевой режим. Дублирую приказ на... Putin ancam meluncurkan senjata nuklir, ini nuklir milik Rusia yang bisa hapus New York dari bumi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan kekuatan senjata nuklir yang dimilikinya untuk memaksa Ukraina dan negara-negara pendukungnya menyerah. Putin mengatakan pada hari Minggu bahwa kekuatan terkemuka NATO telah membuat pernyataan agresif sambil menjatuhkan sanksi keuangan yang keras terhadap Rusia dan dirinya sendiri. Pada pertemuan dengan para pejabat tinggi, Presiden memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Militer untuk menempatkan pasukan pencegah nuklir dalam tugas tempur rezim khusus. Perintah tersebut menimbulkan ancaman bahwa ketegangan dapat mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Lantas berapa besar kekuatan nuklir Rusia ini? Sebut-sebut Rusia memiliki 1.610 ledak nuklir siaga beragam jenis. Mengutip perhitungan Bulletin of the Atomic Statistics, seperti dilansir databox katadata.com, persediaan senjata nuklir Rusia mencapai 6.257 unit pada 2021. Namun data sebelumnya per Agustus 2020 disebutkan Rusia memiliki total 6.375 senjata nuklir dengan 2.060 senjata pensiun, 4.351 dalam persediaan dan 1.326 dalam pengembangan strategis. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 1.760 senjata nuklir sudah dipensiunkan. Ini berarti Rusia memiliki senjata nuklir aktif sebanyak 4.497 unit. Sebanyak 1.610 ledak nuklir aktif Rusia sudah dikerahkan atau berstatus siaga, sementara 2.897 unit sisanya masih diposisikan sebagai cadangan. Jumlah senjata nuklir yang dikerahkan Rusia tersebut sebenarnya melebihi batas perjanjian peluncuran senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Pada 2018, batas start ditetapkan sebesar 1.550 unit dan dicadangkan akan berlaku hingga 2026. Menurut Bulletin of the Atomic Statistics, seharusnya ada inspeksi tahunan untuk mengecek apakah jumlah nuklir yang dikerahkan sesuai dengan batas yang ditetapkan atau tidak. Tapi inspeksi ini tidak dilakukan sejak April 2020 akibat pandemi. Menurut situs Nukemap, jika Rusia menjatuhkan bom nuklir terbesarnya, Tsar-Bomba di kota New York, maka dalam 24 jam pertama 7,6 juta orang tewas dan 40,2 juta lainnya terluka. Sedangkan radiasinya bisa tersebar hingga hampir 8.000 km dengan bantuan embusan angin berkecepatan 24 km per jam dan langsung berdampak pada jutaan orang lagi. Berikut ini beberapa hulu ledak nuklir paling mematikan milik Rusia. Sebagian ada yang sudah dipensiunkan namun sebagian lagi masih aktif. Yang pertama, Tsar-Bomba. Uni Soviet bukanlah negara pertama yang melakukan uji coba senjata nuklir pertama. Namun untuk urusan pengembangan senjata nuklir, Uni Soviet cukup unggul. Sejauh ini, bom nuklir yang diketahui menghasilkan ledakan nuklir terbesar dunia berdasarkan hasil tes adalah Tsar-Bomba buatan Uni Soviet. Uji coba tersebut dilakukan pada 30 Oktober 1961 di Laut Barents. Kala itu pesawat pengebom Tu-95 yang dimodifikasi lepas landas dengan membawa Tsar-Bomba. Panjang bom nuklir itu 26 kaki dengan lebar 7 kaki dan berat 27 ton sebelum meledak pada ketinggian 13.000 kaki di atas tanah. Dalam rekaman uji coba Tsar-Bomba, bola api sempat terbentuk selama sekitar 40 detik sebelum kemudian berubah menjadi awan berbentuk jamur. Awan jamur sempat naik hingga ketinggian 213.000 kaki, atau 6 kali lebih tinggi dari pesawat komersial. Ledakan yang dihasilkan Tsar-Bomba sekitar 50 megaton atau setara 10 kali lebih kuat daripada semua amunisi yang dikeluarkan selama Perang Dunia II. Yang kedua, LSS-18 Satan. Selain memiliki Tsar-Bomba, Uni Soviet juga memiliki rudal balistik antar benua ICBM yang memiliki hulu ledak nuklir. Salah satu ICBM yang dimiliki Uni Soviet adalah R-36 atau NATO menyebutnya SS-18 Satan yang memasuki layanan mulai 1960-an. SS-18 Satan merupakan ICBM terberat pada masa itu. Rudal ini berbahan bakar cair dan memiliki jangkauan 9.400 mil.
Rudal ini membawa hulu ledak nuklir tunggal yang memiliki daya ledak 18 hingga 25 megaton. Kala itu, SS-18 Tantan merupakan rudal dengan hulu ledak termonuklir terbesar. Jika SS-18 Tantan waktu itu dijatuhkan di Washington DC, rudal tersebut akan langsung membunuh 2,1 juta orang. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki masing-masing berdaya ledak 15 kiloton dan 20 kiloton. Yang ketiga, SS-4. R-12 Divana atau NATO menyebutnya SS-4 adalah rudal strategis Uni Soviet yang dapat disimpan dan sistem panduan yang sepenuhnya otonom. Dengan kemampuannya untuk mengirimkan hulu ledak nuklir lepas megaton, rudal tersebut memberikan kemampuan untuk menyerang sasaran strategis pada jarak menengah. Sistem ini merupakan bagian terbesar dari ancaman rudal ofensif Uni Soviet ke Eropa Barat. SS-4 mampu membawa hulu ledak nuklir hingga berdaya ledak 2 megaton. Rudal ini memiliki jangkauan 2000 km. Pada 1960-an, Uni Soviet menempatkan rudal tersebut ke Kuba sehingga memicu krisis Kuba, krisis yang hampir membuat Perang Dingin menjadi Perang Dunia III. Yang keempat, RT-2 Topol M. RT-2 Topol M adalah peluru kendali balistik antar benua milik Rusia yang mampu mencapai sasaran sejauh 10.500 km dengan membawa muatan senjata nuklir seberat 1 ton. Panjangnya 21,9 meter dengan diameter 1,9 meter dan beratnya mencapai 42,7 ton. Topol M saat ini berada dalam layanan pasukan roket strategis Rusia. Topol M dikembangkan oleh Institut Teknologi Thermal Moskow dan merupakan versi upgrade dari rudal Topol RS-12M. Topol M adalah ICBM pertama kali yang dikembangkan oleh Rusia setelah pecahnya Uni Soviet. Rudal ini diluncurkan dari silo bawah tanah, silo bangunan bawah tanah tempat peluru kendali. Sekitar 52 rudal Topol M peluncuran silo dan 18 Topol M bergerak sudah melengkapi Angkatan Darat Rusia per Januari 2011. Sebanyak 450 hingga 500 rudal diharapkan akan dikerahkan antara 2015 dan 2020. Yang kelima, RT-2PM Topol. RT-2PM Topol adalah peluru kendali balistik antar benua milik Rusia yang jangkauan mencapai 10.500 km. RS-12M Topol merupakan ICBM berhulu ledak tunggal diperkirakan ukuran dan bentuknya sama dengan ICBM Minuteman milik Amerika Serikat. Misil Topol pertama kali masuk jajaran SMF tahun 1985. Misil mampu menjangkau target maksimal 10.000 km dan dapat membawa 550 kiloton hulu ledak nuklir. Meskipun di SS-25 Sekel diperpanjang masa pakainya hingga 21 tahun setelah sukses dalam serangkaian uji peluncuran tahun lalu, misil akan diistirahatkan pada dekade ke depan serta digantikan dengan misil Topol M versi gerak. Menurut suatu sumber, SMF mempunyai total 541 ICBM termasuk 306 misil Topol dan 59 misil Topol M. Topol RS-12M dengan julukan NATO SS-25 Sekel merupakan rudal balistik antar benua. Pembangunan rudal disetujui pada tahun 1977. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari rudal balistik jarak menengah Pioneer RSD-10. Uji coba dilakukan antara tahun 1983 dan 1987. Topol memasuki layanan Soviet Strategic Rocket Force pada tahun 1988, dan ini merupakan rudal balistik mobile pertama Soviet yang pada saat ini ada dalam pelayanan dengan Rusia. Ada 360 rudal ini telah dibuat hingga 1996. Pada 2012, Russian Strategic Rocket Force memiliki 120 rudal Topol operasional aktif.